Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8. Dalam video ini kami akan menjelaskan terkait judul materi yaitu pelaksanaan administrasi pembangunan. Jadi, administrasi pembangunan merupakan proses pengendalian usaha atau administrasi oleh negara atau pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Pelaksanaan administrasi pembangunan. Pertama, administrasi perencanaan merupakan administrasi yang merujuk pada perencanaan program pembangunan seperti kemampuan mekanisme analisis pembentukan kebijakan pembangunan, sistem perencanaan dan penganggaran. 2. Administrasi pembiayaan pembangunan merupakan pelaksanaan administrasi semisal penyaluran biaya untuk keperluan segala macam kegiatan atau aktivitas pembangunan yang sifatnya itu berbeda. 3. Administrasi program merupakan administrasi di mana menjalankan program dan proyek pembangunan termasuk tata cara koordinasinya. Dan terakhir, administrasi sistem pengawasan, yaitu merupakan administrasi yang melakukan sistem pengawasan serta pengendalian pengawasan atasan langsung fungsional. Tujuan dan fungsi administrasi pembangunan. Menurut Bintaro Djokro Amidjojo, terdapat 4 fungsi utama administrasi pembangunan. Pertama, kepemimpinan administratif yang meliputi kepemimpinan inovatif administrator pembangunan. Yang kedua, pendayagunaan kelembagaan, yaitu organisasi-organisasi pemerintahan diupayakan untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan. Yang ketiga, pendayagunaan kepegawaian, yaitu meliputi seperti pengadaan, pembinaan, pendidikan, dan latihan. Yang keempat, pendayagunaan ketata laksanaan, yaitu jika dihubungkan dengan organisasi maka disebut dengan masalah organisasi dan tata laksana, termasuk prosedur dan tata kerja. Selanjutnya ada mekanisme pelaksanaan administrasi pembangunan di Indonesia. Ada 5 sistem perencanaan administrasi pembangunan. Yang pertama, sistem perencanaan pembangunan. Yang kedua, sistem pembiayaan pembangunan. Yang ketiga, pelaksanaan proyek pembangunan. Yang keempat, sistem pemantauan dan evaluasi kinerja. Dan yang kelima, serta pengawasan pembangunan. Peranan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan administrasi pembangunan. Peranan aparatur dalam pelaksanaan administrasi untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dalam pembangunan sangat mempengaruhi berhasil tidaknya tujuan pembangunan nasional. Peranan pemerintah dalam pembangunan nasional yaitu inovator, stabilisator, pelapor, dan pelaksanaan sendiri. Salah satu contoh kasusnya yaitu pembangunan ibu kota baru Indonesia yang bernama Nusantara, merupakan wujud upaya pemerintah dalam mewujudkan identitas nasional dan mewujudkan pemerataan, baik dari segi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan dengan mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif. Ibu Kota Nusantara atau IKN dibangun dengan standar yang tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, bersetaraan gender, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat. Dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, pada dasarnya memadukan konsep Forest City, Smart City, dan Spoon City. Sebagai salah satu pelaksana pembangunan IKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memiliki strategi dalam menjalankan kegiatan pembangunan ini. Di antaranya, prinsip tata kelola pembangunan di IKN harus tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya, tepat manfaat, sasaran, tepat administrasi, dan tepat kuantitas. Kini, pemerintah tengah gencar dalam mempercepat penyelesaian proyek pembangunan IKN. Ibu Kota Negara Nusantara diproyeksikan sebagai super hub untuk klaster ekonomi, pendidikan, smart city, dan pusat industri. Masyarakat juga akan mendapatkan jalan lingkungan dan pedestrian yang nyaman, serta ditambah dengan transportasi publik yang aktif. Dengan demikian, pembangunan IKN Nusantara diharapkan dapat menjadi kota yang berkelanjutan dan berketahanan, serta memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang merata sesuai dengan visi Indonesia.